Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa yang ada di rumah. Saya di sini dan rekan-rekan saya di sini akan menjelaskan materi tentang kerajaan Hindu, Islam, dan Buddha. Sebelum menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abnan Awaludin Ghazali dan tiga rekan saya yang bernama Muhammad Arik, Gamarani Purnama, dan Anitia. Kami berasal dari kampus IKIP Siliwangi dan kami berasal dari kelas A4 Prodi PGSD. Nah, yang pertama, awal masuknya Islam ke Nusantara. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terjadi perdebatan panjang dan perbedaan di kalangan para ahli dengan perdebatan. Hal ini disebabkan dengan beberapa masalah pokok, yaitu asal muasal Islam yang berkembang di wilayah Asia Tenggara dan pembawa dan pendakwah Islam di Asia Tenggara. Nah, yang kedua, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Menurut Ukat Tajda Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara ini berkembang melalui 6 jalur, yaitu 1. Saluran perdagangan, 2. Saluran perkawinan, 3. Saluran tasawuf, dan 4. Saluran pendidikan, 5. Saluran kesenian, dan 6. Saluran politik. Dan yang ketiga, teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, yaitu menurut beberapa ahli sejarah, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara, seperti adanya teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat ini adalah orang yang mengemukakan pertama kali dengan berdasarkan perjalanan Sulaiman. Nah, yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah munculnya kritikan terhadap teori pertama, yaitu teori Gujarat, seperti tokoh Hamka dalam acara Dies Natalis ke-8 di Yogyakarta. Kemudian mendapatkan kritikan juga dalam seminar di IAIN Medan tentang masuknya berkembangnya Islam di Indonesia. Dan ini diperkuat dalam seminar yang sama. Dan yang ketiga, teori Persia. Teori Persia adalah teori yang diperoleh oleh Hussein dari Indonesia, bahwa Islam masuknya ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tujuan pada sosiokultural di kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Yang keempat, ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik di pesantren maupun pondok-pondok lainnya yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan juga para ulama lainnya. Nah, di pesantren ini mereka diajarkan atau belajar tentang seputar agama Islam. Nah, setelah mereka lulus atau keluar dari pesantren, mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing dan mereka menyebarkan atau mengajarkan kembali tentang agama Islam yang mereka dapat selama di pondok tersebut. Nah, contohnya itu seperti pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Lintas Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Untuk lulusan atau kawan pesantren ini itu banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan kembali ajaran agama Islam. Nah, yang kelima ada saluran kesenian. Saluran islamisasi juga selain dari melalui pendidikan ataupun yang lainnya, ada yang melalui kesenian, yaitu contohnya seperti wayang. Nah, pertunjukan wayang itu yang paling terkenal itu tokohnya adalah tokohnya yang bernama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu katanya adalah tokoh yang paling mahir dalam memantaskan wayang. Dia itu tidak pernah meminta upah saat ingin melakukan pertunjukan, tetapi Sunan Kalijaga hanya meminta penontonnya itu untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadat. Nah, sebagian besar cerita wayang ini masih diambil atau dipetik dari cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu atau di dalam pertunjukan wayang itu disisipkan tentang ajaran-ajaran agama Islam seperti pahlawan, nama-nama pahlawan Islam. Setelah itu selain dari kesenian yang dijadikan alat islamisasi seperti sastra, seni bangun, dan seni ukir. Dan yang keenam ada saluran politik. Di
Di Maluku juga di Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya itu memeluk agama Islam. Jadi rajanya itu terlebih dahulu memeluk agama Islam, baru rakyatnya. Nah, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini, yaitu daerah Maluku juga Sulawesi Selatan. Tapi di samping itu, baik di Sumatera maupun Jawa ataupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam memeluk agama Islam. Teori mengenai proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut. Teori Sudrapara. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Alasannya karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan dan hanya hidup sebagai budak, sehingga mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah kehidupannya. Pendukung teori ini adalah von Weber. Yang kedua, teori Waisa Kasta. Waisa terdiri atas para pedagang. Menurut teori ini, para pedagang dari India berlayar hingga ke Indonesia melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Mereka pun berhasil memperkenalkan agama Hindu. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Dr. N.J. Krom. Yang ketiga, teori kesatria. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia terjadi karena adanya kekacauan politik di India. Golongan kesatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Profesor Dr. Insinyur J.L. Moens berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum kesatria atau golongan prajurit. Hal ini dilatar belakangi adanya kekacauan politik dan peperangan di India pada abad 4-5 Masehi. Yang keempat, teori Brahmana. Kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia diduga untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik dengan agama Hindu. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah J.C. Van Leur. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, karena hanya kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Selanjutnya, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Ia mengemukakan peranan bangsa Indonesia sendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu. Penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik. Akibat interaksinya dengan para pedagang India di Indonesia, terbentuk masyarakat Hindu terdidik yang dikenal dengan Sangha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci sastra, dan budaya tulis. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh besar di berbagai bidang. 1. Agama. Rakyat Nusantara memeluk agama Hindu dan Buddha. Pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Tulisan dan bahasa. Rakyat Indonesia mengenal huruf Pallawa dan Sanskerta yang dituliskan pada prasasti-prasasti. Keempat, arsitektur. Seni bangunan bercorak Hindu-Buddha berasimilasi dengan seni bangunan Indonesia, misalnya bangunan candi. Kesusastraan, munculnya kitab-kitab sastra bercorak Hindu-Buddha. Pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bidang kepercayaan. Sebelum budaya India masuk di Indonesia, telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bidang sosial. Dalam sistem pemerintahan asli Indonesia, masyarakat Indonesia tersusun dalam kelompok-kelompok desa yang dipimpin oleh kepala suku. Bidang teknologi peninggalan, Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan atau arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah berupa candi yupa dan prasasti. Bidang kesenian, dalam bidang kesenian ini berpengaruh Hindu-Buddha berupa hiasan-hiasan pada dinding candi yang sesuai dengan unsur India. Di bidang seni sastra, pengaruh tradisi Hindu-Buddha berupa penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta pada prasasti. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, di bidang pendidikan, pengaruh tradisi Hindu-Buddha dapat kita lihat bahwa sampai akhir abad ke-15, ilmu pengetahuan berkembang pesat, khususnya di bidang sastra, bahasa, dan hukum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatur Rahman dari kelas 4. Saya akan menjelaskan berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia.
Salah satu pengaruh India yang berkembang di Indonesia adalah muncul kerajaan. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Ada kerajaan yang berada pedalaman dengan mengandalkan bidang agraris. Ada pula yang terletak di pesisir pantai dengan mengandalkan kegiatan bahari. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berkembang pada abad 5 Masehi. Sumber mengenai kerajaan ini berupa prasasti yang terbentuk 7 buah rupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja terbesar kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Mulawarman adalah putra Aswawarman. Dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Keluarga Kudungga pernah melakukan Pratyastoma, yaitu upacara pensucian diri untuk masuk agama Hindu. B. Kerajaan Tarumanegara. Sumber mengenai kerajaan Tarumanegara berasal dari 7 buah prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti tersebut adalah prasasti Ciareten, Kebun Kopi, Jambu Tugu, Pasar Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Seorang musafir Cina bernama Faishen pernah datang di Jawa pada tahun 414 Masehi. Ia telah menyebut keberadaan kerajaan Tolomo atau Taruma di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berkembang pada abad 5 Masehi. C. Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan kerajaan ini diketahui melalui 6 buah prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa serta menggunakan angka tahun saka. Prasasti tersebut adalah kedudukan bukit, Talang, Tuwo, Talaga Batu, Kota Kapur, dan Karang Daerahi. Nama Sriwijaya juga terdapat dalam berita Cina dan disebut Sublufosi atau Fosi. D. Kerajaan Mataram Hindu. Keberadaan Kerajaan Mataram dapat diketahui melalui prasasti Canggal 723 Masehi, Kalasan 778 Masehi. Semua prasasti ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Kejayaan Kerajaan Mataram terlihat pada bangunan-bangunan candi seperti Dieng, Gedong Sanga, Borobudur, Mendut, Lausan, Prambanan, dan Sambisari. Kerajaan Mataram diperintah 2 dinasti atau Wangsa Sanjaya, Hindu Siwa, dan Sailendra Buddha. E. Kerajaan Majapahit. Sumber kerajaan Majapahit berupa kitab-kitab para ratuan yang menjelaskan tentang raja-raja Majapahit. Kitab Nagara Kertagama karya Mpu Parapanca pada tahun 1365 menjelaskan keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Kitab Sundayana menjelaskan tentang Perang Gubat. Kitab Usaha Jawa menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. F. Kerajaan Holing. Keberadaan kerajaan ini diketahui dari kitab sejarah dinasti Tang. Diperkirakan kerajaan Holing atau Kaling terletak di Jawa Tengah. Nama ini diperkirakan berasal dari nama sebuah kerajaan di India, Talingga. Tidak ditemukan peninggalan berupa prestasi dari kerajaan ini. Menurut berita Cina, kotanya dikelilingi dengan pagar kayu. Rajanya beristana di rumah yang bertingkat yang ditutupi dengan atap. Tempat duduk sang raja terbuat dari gading. Orang-orangnya sudah pandai tulis-menulis dan mengenali ilmu kebinatangan. Kesimpulan Islam. Islam adalah agama yang universal, sempurna, lentur, dan selalu dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar disampaikan kepada seluruh umat manusia dan menjadi petunjuk kebenaran bagi umat manusia sampai akhir masa. Kesimpulan Hindu-Buddha. Secara umum, akulturasi diartikan sebagai proses perpaduan antara kebudayaan atau lebih, sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru. Akan tetapi, unsur-unsur penting dari masing-masing kebudayaan, baik kebudayaan lama maupun kebudayaan yang akan datang berikutnya, masih terlihat. Dengan demikian, proses akulturasi akan terjadi apabila masing-masing kebudayaan yang saling berpadu itu seimbang.